Seorang pria telah tinggal bersama pacarnya selama 8 tahun. Tanpa sepengetahuannya, sebenarnya ada 2 wanita di rumahnya. Dia hanya sering merasa kepribadian pacarnya agak aneh. Di siang hari, dia adalah seorang wanita karir yang dingin dan berwibawa. Di malam hari, dia menjadi gadis imut dan periang. Tanpa disadari, pacarnya sebenarnya adalah sepasang saudara kembar. Mereka mengerjakan PR yang sama sejak kecil. Setelah dewasa, mereka memiliki pekerjaan yang sama. Jadi, mereka bahkan berbagi pacar yang sama. Suatu pagi setelah bangun tidur, pria itu tiba-tiba memberitahu pacarnya, Xiao Ting, bahwa dia ingin putus. Atasan pacarnya pernah menemuinya, dan mengatakan bahwa pria itu menghambat perkembangan karir Xiao Ting. Atasannya juga menunjukkan video pesta tahunan perusahaan kepada pria itu, di mana Xiao Ting terlihat menangis sendirian di balkon. Jadi, pria itu sering berpikir, bahwa dia tidak benar-benar mengenal pacarnya, dan tidak bisa memberinya kebahagiaan yang diinginkannya. Namun, setelah mendengar pria itu mengatakan ingin putus, Xiao Ting mengatakan bahwa dia harus segera pergi ke kantor untuk rapat. Dia mengatakan akan membicarakannya lagi setelah pulang nanti malam. Pria itu tidak punya pilihan selain kembali ke kantornya dan mulai bekerja. Sampai jam 9 malam, Xiao Ting tiba-tiba mengirim pesan, menanyakan apakah pria itu akan pulang untuk makan malam. Tiba-tiba, pria itu merasa sangat bersalah. Dia lebih suka lembur daripada harus menghadapi Xiao Ting. Saat itu, bosnya, Min Hui, tiba-tiba mengumumkan di depan umum, bahwa pria itu dipromosikan menjadi direktur operasional perusahaan. Entah karena sedang banyak pikiran atau terlalu senang, pria itu minum banyak alkohol. Namun, apa yang harus terjadi tetap akan terjadi. Pria itu pulang ke rumah tetapi tidak berani mengetuk pintu. Dia takut pacarnya tidak akan membukakan pintu. Tangannya yang memegang kunci gemetar tak terkendali. Dia khawatir akan canggung jika pintunya terkunci dari dalam. Setelah berpikir panjang, pria itu berbaring di lantai, berpura-pura mabuk dan berteriak minta dibukakan pintu. Tak lama kemudian, Xiao Ting membuka pintu dengan wajah tersenyum. Airnya sudah panas. Kenapa kamu baru? Ucapannya tiba-tiba terhenti. Xiao Ting tertegun. Pria itu langsung duduk, dan menggaruk wajahnya dengan malu. Xiao Ting tidak bertanya banyak. Kasih bengong, ayo masuk. Pria itu minum teh untuk menghilangkan mabuknya, dan berbaring di bak mandi sambil berpikir. Dulu, setelah lulus dan menyewa apartemen, Xiao Ting mengajukan permintaan aneh. Dia meminta kamar khusus untuk dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, pria itu tidak pernah masuk ke kamar itu. Entah berapa lama, pria itu tertidur di bak mandi. Xiao Ting, sambil memegang tangannya, tiba-tiba berkata kepada seseorang di belakangnya, cepat, aku tidak bisa mengangkatnya sendiri. Kakaknya mengintip dari balik pintu dan bertanya, dia sudah tidur? Xiao Ting mencubit pipi pria itu. Melihat pria itu tidak bereaksi, Xiao Ting menghela napas lega, tidurnya seperti babi. Mendengar itu, kakaknya akhirnya maju dengan tenang. Mereka berdua mendandani pria itu dengan busa. Kemudian, mereka membawanya ke kamar. Setelah selesai, mereka berdua terengah-engah, dan membahas mengapa pria itu tiba-tiba ingin putus. Saat itu, pria itu tiba-tiba berbalik dan memeluk kakaknya, sambil menggumam, tidak, aku tidak bisa minum lagi. Xiao Tingku masih menungguku, kata pria itu. Adiknya menunjuk ke arah pintu. Kakak perempuan mengangguk, dengan lembut melepaskan tangan pria itu. Dia diam-diam kembali ke pintu. Adik perempuan tetap di samping pria itu, merawatnya. Pagi berikutnya, pria itu bangun. Xiao Ting mengingatkannya, bangunlah, kalau tidak, kau akan terlambat. Tanpa diduga, pria itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluk pacarnya. Dia bergumam, maafkan aku. Xiao Ting sedikit rileks. Salah apa kau? Pria itu menatapnya. Jika suatu hari nanti, kau merasa aku menjadi beban dalam hidupmu, beritahu aku. Ngomong-ngomong, bagaimana aku bisa sampai di tempat tidur? Xiao Ting langsung tertegun, buru-buru menjelaskan sambil tersenyum. Kau tertidur semalam, aku yang membawamu ke atas. Pria itu menatapnya dengan curiga. Lalu apa yang kukatakan saat mabuk semalam? Xiao Ting menutup mulutnya sambil tertawa kecil. Kau menangis dan merengek. Kau bilang kau minta maaf, dan kau ingin membahagiakanku. Tiba-tiba Xiao Ting berkata dengan serius. Aku tiba-tiba merasa selama bertahun-tahun ini, kita memaksakan apa yang kita anggap baik kepada orang-orang terpenting di sekitar kita. Pria itu langsung menyadari ada yang tidak beres. Kita, hati Xiao Ting berdebar kencang. Maksudku aku, telingamu bermasalah ya. Setelah mengalihkan pembicaraan, Xiao Ting mengantar pria itu ke kantor. Melihat pacarnya yang masih mengerjakan dokumen, pria itu melamun. Dia dan Ting Ting seumuran. Selama beberapa tahun setelah lulus, dia unggul dengan efisiensi dan nilai kerja yang luar biasa, serta energi kerja yang tak tertandingi. Dia menjadi CEO sebuah grup media besar di dalam negeri, memimpin ratusan orang. Dia juga menjadi incaran banyak perusahaan. Di perjalanan, Xiao Ting tiba-tiba menceritakan tentang percakapannya dengan ibunya kemarin. Tetangga ibunya di kampung halamannya, awalnya hanya punya satu istri. Tetapi suatu hari dia tiba-tiba mengetahui bahwa istrinya sebenarnya ada dua. Pria itu langsung tertawa terbahak-bahak. Orang itu bodoh ya.
Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya setelah sekian lama bersama? Bagaimana bisa ada orang bodoh seperti itu di dunia ini? Saat itu, pria itu menerima telepon. Naskah cadangan perusahaan habis. Pria itu harus pulang untuk mengambil naskah cadangan. Ada apa? Xiao Ting bertanya dengan prihatin. Pria itu menghela nafas. Ting, kita putar balik pulang sebentar. Baiklah. Xiao Ting tanpa sadar setuju sambil tersenyum. Tetapi ketika mobil mulai berputar balik, dia tiba-tiba tersadar. Dia langsung memutar setir. Dia ketakutan dan segera menginjak rem. Keduanya tersentak ke depan. Lalu Xiao Ting bertanya dengan cemas. Kenapa tiba-tiba pulang? Naskah perusahaan habis. Untungnya aku punya cadangan di rumah. Mendengar itu, Xiao Ting menghentikan mobil di pinggir jalan. Bukankah kau ada rapat pagi ini? Kau pergi ke kantor dulu. Aku akan memesan taksi untuk pulang dan mengirimkannya padamu. Bagaimana bisa? Bukankah kau juga ada rapat? Aku akan pulang naik taksi sendiri. Kau pergi ke kantor saja. Sambil berkata begitu, pria itu hendak melepaskan sabuk pengamannya. Tetapi Xiao Ting meraih tangannya dan berteriak. Tidak, pria itu terkejut. Lalu bagaimana? Kau aneh sekali. Xiao Ting hanya bisa mengalah. Aku mulai mengemudi dengan perlahan. Saat itu, Xiao Ting diam-diam mengeluarkan ponselnya. Tapi dia tidak memperhatikan mobil sudah melewati garis kuning ganda. Sebuah bus melaju kencang dari arah berlawanan. Pria itu cepat-cepat memutar setir. Dia berhasil menghindari bus dengan sangat tipis. Pria itu bersandar di kursinya untuk menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, dia memarahinya. Apa kau selalu bermain ponsel saat mengemudi? Berikan ponselmu. Xiao Ting tidak menjawab. Dia hanya mendengus dan melemparkan ponselnya kepadanya. Pria itu menatapnya yang sedang marah. Ini pertama kalinya dia membentak Xiao Ting. Melihat wajahnya yang sedih, pria itu tiba-tiba merasa sedikit senang. Beginilah rasanya pacaran, kan? Sampai di gerbang kompleks, Xiao Ting langsung membuka pintu mobil dan keluar. Berlari masuk, pria itu mengejarnya dan bertanya, kenapa kau lari? Xiao Ting terus berlari. Bukankah kau sedang terburu-buru? Aku akan membukakan pintu untukmu. Apa itu alasan? Pria itu berlari ke depannya. Melihat itu, Xiao Ting tiba-tiba berhenti. Pria itu bingung.